Haleluya. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sekali lagi Allah itu baik. Sangat baik. Selamanya. Satu baik. Haleluya. Kita beri tepukan yang paling gemuruh untuk Tuhan Yesus kita. Terima kasih untuk tim pelayanan wanita yang melayani kita pada pagi hari ini. Ya, hari ini adalah minggu untuk pelayanan wanita. Karena itu kita lihat ibu-ibu kita begitu cantik, luar biasa, menyambut kita di depan pintu, baik yang melayani kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya teruskan dengan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapak yang sangat baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Yang kami nikmati, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Setiap hari yang sudah kami lalui sehingga pada saat hari ini, kami mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Sebelum kami mendengar bagian dari firman Tuhan, memberkati setiap pribadi kami, apapun yang akan kami belajar pada pagi hari ini, kiranya ia akan menjadi dasar di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari yang penuh mencabar di depan ini ya Tuhan. Baik juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, memberkati hamba-Mu ya Tuhan, melalui lidah, bibirnya ya Tuhan, setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah itu dari isi hati Tuhan sendiri, yang akan memberkati setiap kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum ini saya sudah pernah membawa khotbah bagaimana Daud, bagaimana Abraham, mereka membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan pagi ini saudara, kita akan melihat dalam konteks kehidupan Henokh pula. Siapa Henokh itu? Kenapa dia diangkat oleh Tuhan? Kenapa kehidupan Henokh itu begitu luar biasa untuk setiap kita pada saat ini? Nah, bagaimana Henokh itu diangkat oleh Allah? Bayangkan, kalau di dalam Alkitab saudara, hanya ada 2 orang yang di dalam Alkitab yang diangkat oleh Allah, yaitu Henokh dan Ilya, Nabi Ilya. Selepas itu tidak ada lagi, ya kan? Bahkan sampai hari ini juga tidak ada. Nah, pasti kita bertanya, mengapa? Mengapa Allah memperlakukan Henokh itu dengan sangat istimewa? Mengapa Allah sangat berkenan kepada Henokh? Memang tidak banyak ayat-ayat bagian dari Alkitab yang kita peroleh mengenai kehidupan Henokh. Tetapi yang pasti pagi ini kita akan melihat bahwa Henokh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 hingga 24. Kejadian pasal yang kelima ayat 21 hingga 24. Saya akan bacakan untuk kita. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia diangkat oleh Allah. Amin. Kalau kita perhatikan saudara, latar belakang kehidupan Henokh. Henokh merupakan keturunan yang ketujuh. Keturunan ketujuh dari Adam. Dan merupakan keturunan dari Set. Set itu siapa? Nah, ini garis keturunan mereka. Jadi setelah Henokh mencapai usia 365 tahun, sewaktu ia diangkat ke surga. Dan Henokh, dia bergaul akrab dengan Tuhan selama 300 tahun. Yaitu pada waktu Metusalah lahir. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat tadi. Kalau dalam perjanjian lama, nama Henokh itu mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada 2 nama Henokh yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, jangan kita keliru. Yaitu yang pertama, Henokh yang ada di dalam Kejadian pasal 4 ayat 16 hingga 18. Henokh yang ini dia merujuk kepada anak lelaki, kepada Kain. Ya, yang pergi menjauh dari Tuhan. Kalau kita perhatikan, nama Henokh itu sebenarnya berarti berdedikasi. Henokh itu berarti dia berdaya usaha. Dan Henokh itu, nama Henokh itu berarti dia seorang guru. Namun saudara,
Henok yang adalah anak Kain ini, Henok yang pertama ini, hidupnya tidak jauh beza dari kehidupan ayahnya yang menjauh dari Tuhan. Ya kan? Dan dijelaskan dalam beberapa penafsiran bahwa nama yang seharusnya didedikasikan untuk memuliakan Tuhan telah berubah menjadi kebanggaan untuk diri sendiri. Nah, itu yang berlaku dengan kehidupan Kain, dengan kehidupan Henok yang adalah anak lelaki kepada Kain. Henok yang berarti melakukan kebaikan berubah menjadi egois, berubah menjadi keras kepala dan fasik. Namun saudara, Henok yang ingin kita bahaskan pada pagi hari ini adalah yang terdapat dalam Kejadian pasal 5 ayat 18 hingga 24. Henok yang ini merupakan seorang pribadi yang diangkat oleh Allah ke surga tanpa mengalami kematian secara fisikal. Henok ini lahir dari Yared. Yared ini juga keturunan dari Set. Jadi Henok dia menyerahkan diri kepada Tuhan, bahkan hidup bergaul akrab, hidup dengan dekat dengan Tuhan. Kalau dalam ayat 22 berkata, Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah dia memperanakan Metusala. Dan ayat 24 berkata, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi, sebab dia diangkat oleh Allah. Nah, dia tidak mati, tetapi dia diangkat, hidup-hidup oleh Allah. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Henok memilih untuk berjalan di jalan yang jauh berbeza dari kebanyakan orang yang ada pada zaman itu. Jadi pagi ini kita akan belajar bersama tentang kehidupan Henok, bagaimana dia meninggalkan dunia ini dengan cara yang begitu luar biasa. Hal ini adalah karena Henok membangun hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan Henok taat dan konsisten dalam hidupnya. Kejadian 5 ayat 22 berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Saudara, Henok yang ini, yang akan kita bahaskan ini, dia hidup pada zaman sebelum air bah. Di mana pada keadaan pada zaman itu adalah sangat jahat. Manusia melupakan Tuhan. Manusia membiarkan Tuhan berada di luar kehidupan mereka. Humanisme dan materialistik bermaharajalela pada waktu itu. Dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mengetepikan Tuhan, yang menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak ada, namun Henok, dia masih setia. Henok masih konsisten dalam pendiriannya, sehingga dia mampu melihat dan dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Orang lain tidak percaya, saudara. Tetapi Henok dia tidak mengetepikan Tuhan. Dan justru Henok memilih untuk terus akrab, terus dekat, terus bergaul dengan Tuhan. Henok percaya bahwa ada upah, ada berkat bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Berkat atau upah itu bukan sekadar dari kekayaan, saudara. Berkat atau upah itu bukan sekadar material seperti yang dikejar-kejar oleh orang pada zaman itu, bahkan pada saat ini, saudara. Dan ayat 22 tadi menjelaskan bahwa Henok berjalan bersama dengan Allah 300 tahun setelah dia memperanakan Metusala, yaitu pada umur dia 65 tahun. Alkitab tidak mencatat dengan jelas bagaimana kehidupan Henok sebelum dia memperanakan Metusala. Tetapi yang jelas, setelah Metusala lahir, hidup Henok benar di hadapan Tuhan selama 300 tahun. Kalau kita perhatikan, saudara, perkataan berjalan dalam konteks ayat ini memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan Henok di hadapan Tuhan. Memang benar bahwa berjalan dengan Tuhan itu berarti hidup dengan mentaati Tuhan. Tetapi kata berjalan ini sendiri menjelaskan kepada kita tentang adanya sebuah proses
yang pastinya akan ada pergumulan, ada cabarannya, ada naik turunnya di dalam kehidupan kita yang tersendiri. Namun Henokh, dia terus taat, dia setia, dia konsisten dalam mengikut Tuhan. Henokh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia taat, dia konsisten dalam hidupnya. Henokh tidak mudah terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang berlaku di sekitarnya. Meskipun dalam ayat tadi menjelaskan bahwa keadaan pada saat itu mereka tidak percaya Tuhan. Mereka mengetepikan Tuhan. Tetapi Henokh, dia konsisten, dia taat, dia setia. Dia tidak terpengaruh. Kalau kita perhatikan, keadaan itu boleh saja membuat Henokh jatuh. Namun Henokh memilih untuk setia mengikut Tuhan. Saudara, pasti kita dapat melihat bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam hati Henokh. Tuhanlah yang memampukan Henokh untuk dapat bekerja, untuk dapat hidup taat dan berjalan bersama dengan Allah. Soalan saya sekarang, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Ada ramai orang yang mengaku bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah memiliki iman di dalam Kristus. Dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus sebagai pengantara kita. Tetapi ternyata kehidupan kita justru tidak seperti kehidupan Henokh. Bukannya memilih untuk berjalan bersama dengan Allah. Bukannya memilih untuk taat dan konsisten mengikut Tuhan seperti Henokh. Kita justru sering berjalan menjauh dari Allah. Bahkan ada ramai orang Kristen yang rutin hidupnya sering ke gereja. Seolah-olah kelihatannya hidup kita ini dekat dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya kita tidak pernah sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Allah itu sendiri. Jadi bagaimana dengan kita saat ini? Kalau kita perhatikan dalam Maleakhi pasal 1, ia menceritakan bahwa para imam pada saat itu yang merupakan pribadi ataupun orang yang siang malam mereka ada di bait suci Allah. Ternyata mereka saat itu menjalankan pekerjaan, tugas mereka dengan penuh keluh kesah dan paksaan. Sehingga dalam ayat yang ke-13, Maleakhi 1 ayat 13, mereka mengatakan, alangkah susahnya ini. What a weariness is this, kata mereka. Kenapa terlalu susah untuk mereka lakukan? Saudara, ini merupakan suatu kenyataan yang begitu menyedihkan. Orang yang paling dekat dengan hadirat Allah, justru mereka adalah orang yang paling jauh dari Allah. Dan kenyataan ini saudara masih sangat relevan pada saat ini. Karena ada ramai orang Kristen yang mengaku dekat dengan Allah, mencintai Tuhan, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Bukan hanya menerima hidup yang baru dari Tuhan, tetapi biarlah kita ini sungguh-sungguh menjalankan suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang diubahkan oleh kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, Henokh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Henokh dia bergaul dengan Allah, bergaul mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, yang mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Kalau dalam Kejadian pasal 5 ayat 24e yang berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, bergaul dengan Allah berarti walk with God, yaitu berjalan bersama dengan Allah. Kelihatannya sangat sederhana, ya kan? Semua kita boleh katakan, saya ini sudah berjalan dengan Allah, saya ini sudah mengikut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kelihatannya sangat mudah, sangat sederhana saudara, tetapi mempunyai arti yang sangat dalam. Tahukah kita artinya? Karena memang tidak mudah untuk berjalan bersama-sama. Seperti yang tertulis dalam Amos pasal 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah saudara, berarti tidak mudah untuk berjalan bersama-sama. Apalagi kita katakan kita mau berjalan dengan Tuhan. Saudara, berjalan dengan Tuhan tidak berarti hidup kita akan berjalan dengan lancar saja. Tetapi justru ada liku-likunya.
yang ada di depan kita, yang harus kita tempuhi. Meskipun Tuhan tidak membuat kita berjalan di jalan yang lurus, tetapi percayalah, setiap liku yang kita harus jalani itu Dia ada bersama kita. Adanya kamu dan saya hari ini itu karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Bukan karena saya, bukan karena kuat gagahnya saya. Saudara, berjalan bersama Allah artinya tidak mendahului Allah dalam segala apapun yang kita lakukan. Ya kan? Sering kita ini buat dulu baru tanya Tuhan. Kan? Buat dulu baru tanya. Tetapi berjalan bersama dengan Allah ini artinya tidak mendahului Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Ia juga berarti kita tidak memegahkan diri. Tidak hidup menurut pikiran atau kehendak kita sendiri. Aduh, kalau keinginan kita manusia ini memang banyak, saudara. Banyak hal yang kita impikan dalam hidup kita. Tetapi kalau hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan terjadi juga. Tidak menurut peredaran zaman dan tidak melakukan apapun jika tanpa petunjuk, arahan, dan penyertaan dari Tuhan. Nah, coba bayangkan Henok yang hidup berjalan bersama dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah selama 365 tahun. Dia hidup di dalam dunia, tetapi dia tidak mengikut cara hidup dunia. Artinya Henok ini mengikut cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Semua hal ini terjadi karena Henok mengenal. Dia kenal siapa Allah itu. Henok mengasihi Allah dan Henok beriman kepada Allah. Karena itu meskipun dia hidup di tengah-tengah dunia yang saat itu menolak kehadiran Tuhan Yesus, menolak kehadiran Tuhan sebagai juru selamat, tetapi Henok tetap bertahan. Dia tetap setia, dia tetap taat dan beriman kepada Allah. Henok membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan dia hidup bergaul dengan Allah. Saudara, Tuhan itu tidak pernah meminta sesuatu yang kita ada. Tetapi Tuhan meminta sesuatu yang tidak ada pada kita. Betul kan? Karena Tuhan mau kamu dan saya tahu bahwa Dia, yaitu Tuhan itu, mampu untuk membuat segala apapun yang tidak ada itu menjadi ada. Dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Karena itu dikatakan tadi, Tuhan dia tidak minta apa yang kita ada, tetapi Dia minta apa yang tidak ada pada kita, supaya untuk membuktikan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, mujizatnya akan bekerja dalam hidup kita, dan kita akan terus memuliakan Tuhan. Bukan karena kuat saya, bukan karena hebat saya. Karena itu saudara, harus kita percaya, Tuhan tidak hanya bertanggung jawab terhadap masa lalu dan masa kini kita, tetapi Tuhan juga, Tuhan yang sama akan menjamin masa depan kita. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, manusia mungkin boleh meninggalkan kita. Apalagi kalau kita ini sudah tidak mampu memberi makna untuk orang tersebut. Orang akan meninggalkan kita, saudara. Tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun saudara dan saya jatuh dan bangun dari dosa kita, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, manusia akan meninggalkan kita, saudara. Tapi Tuhan tidak. Bahkan Dia justru akan mengangkat saudara. Sebab itu saya sangat suka ayat Yesaya kalau tak silap saya, yang bahwa kita akan terbang seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Amin. Itu janji Tuhan. Kalau orang dunia berjalan, saudara dan saya harus berlari. Harus one step di atas orang lain. Kalau orang dunia berlari, saudara dan saya harus terbang seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Jangan pernah lemah, jangan pernah goyah meskipun cabaran dan tantangan ada di sekitar kita. Ya kan? Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Karena tangan Tuhan itu akan sentiasa menjaga dan melindungi. Tidak peduli apapun yang kamu dan saya alami saat ini, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan
Bukan berarti hidup kita tidak mengalami masalah. Ini yang saya katakan awal tadi. Namun melalui setiap masalah itu, Tuhan ingin mengajarkan kamu dan saya untuk menjadi lebih dewasa dalam hidup kita. Bahkan dengan adanya masalah, cabaran, tantangan itu, kita pasti akan selalu mengandalkan Tuhan. Ya kan? Kita akan selalu memanggil nama Tuhan. Kita akan selalu mencari wajah Tuhan. Dan janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan selalu menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Marilah kita hidup bergaul dengan Allah. Marilah kita melakukan kehendak Allah dengan setia seumur hidup kita. Jangan mengikuti arus dunia ini, tetapi tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah kunci kehidupan yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, coba lihat apa yang membuat Henokh dapat membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu karena imannya kepada Tuhan. Ya. Ibrani 11 ayat 5 hingga 6 berkata, karena iman. Karena iman, maka Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, perhatikan kembali ayat 5 itu. Karena iman, Henokh terangkat. Ya, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya. Mengangkat hidup-hidup, saudara. Itu yang berlaku dengan Henokh. Ungkapan ini sangat indah. Henokh tidak meninggal, tetapi Henokh diangkat. Berarti Allah mengulurkan tangannya kepada Henokh dan membawanya naik ke surga. Kekuatan yang sejati yang kita harus miliki adalah iman kita. Imanlah yang membuat kita percaya bahwa Allah itu berkarya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Selain itu, saudara, iman akan memberikan kekuatan sekaligus ketulusan untuk kita tetap mempercayai Allah. Saudara, Henokh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan dia beriman kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Itu yang seharusnya kita harus sadar bahwa iman kita kepada Tuhan pasti akan memampukan kita, memampukan setiap orang percaya untuk meletakkan fokus kita, fokus hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Itu yang kita perlukan dalam hidup kita. Sama seperti Henokh, Tuhan mau agar kita ini mempunyai hubungan yang akrab dengannya, mempunyai persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bila kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Maka Tuhan akan menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, bangunkanlah hubungan yang intim dengan Tuhan mulai dari sekarang, bukan esok. Milikilah community atau lingkungan yang dapat membantu kita untuk bertumbuh secara rohani. Bahkan yang akan mendukung kita untuk terus mempunyai connection dengan Tuhan. Itu yang sangat penting, saudara. Ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus dan memiliki hubungan yang akrab, yang dekat dengannya, maka saat kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat sulit, kita pasti akan dapat mengambil keputusan yang benar. Ya kan? Firman Tuhan ada mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Betul? Saat kita bersahabat dengan Tuhan Yesus, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka apapun tantangan yang ada di depan kita, saat kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sangat sulit, pasti kita akan dapat membuat keputusan dengan benar. Karena kita sudah tahu apa kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kita.
Dan ingatlah saudara, bahwa setiap orang yang memiliki iman kepada Allah pasti akan menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Karena itu saudara, jangan pernah membiarkan persoalan hidup yang berlaku dalam kehidupan kita mematahkan semangat kita. Sebaliknya, dengan iman, masalah apapun, tantangan apapun yang melanda kehidupan kita pasti akan membuat kita semakin kuat menjalani kehidupan ini untuk meraih janji-janji Allah itu. Amin. Jadi saudara, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, maka terjawablah persoalan kita. Mengapa Allah memperlakukan Henokh dengan sangat istimewa dan sangat berkenan kepada Henokh? Mengapa Allah sangat berkenan kepada Henokh sehingga dia tidak mengalami kematian? Henokh tidak meninggal, tetapi dia diangkat oleh Allah ke surga. Itu semua adalah karena Henokh membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan Henokh taat, dia konsisten dalam kepercayaannya kepada Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah dan dia beriman kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mencapai level hubungan yang intim dengan Allah itu, kita tidak boleh hanya sekali dua saja bergaul dengan Allah, ya kan? Tidak boleh hanya kadang-kadang saja cari Allah, waktu perlu saja, waktu susah saja kau cari, kan? Tetapi untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu, ia harus menjadi gaya hidup kita. Artinya setiap hari harus dibangun, setiap saat harus dibangun terus-menerus, bukan hanya karena ada keperluan kita. Walau dalam apapun keadaan atau situasi yang menerpa kehidupan kita. Sama seperti Henokh, saudara, kita juga perlu membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan dengan penuh keintiman, maksudnya dengan penuh kedekatan. Tak ada rahasia lagi antara kita dengan Tuhan. Tuhan tahu itu. Berjalanlah dengan Tuhan setiap hari. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap fase ataupun detik kehidupan kita. Setiap jatuh bangunnya hidup kita, alami perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehingga kamu dan saya menjadi seorang pribadi yang dewasa rohani, bahkan menjadi seorang pribadi yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas bagian firman Tuhan yang kami belajar bersama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan ini, Engkau akan terus memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi dasar di dalam kehidupan kami, untuk kami bertumbuh di dalam iman kami, untuk kami berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan buat setiap kami. Tuhan, apapun cabaran, tantangan yang menerpa hidup kami percaya Engkau Tuhan yang sentiasa hadir, memberkati setiap kami, memberikan kami jalan keluar saat kami mulai buntu ya Tuhan. Engkau akan campur tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, memberkati setiap jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam segala usaha mereka, baik dalam keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak muda-mudi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka akan menjadi berkat Tuhan kemanapun mereka akan pergi ya Tuhan. Biarlah mereka membesar menjadi dewasa penuh dalam iman dan kepercayaan mereka kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada di ruangan ibadah ini, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit ya Tuhan, dimanapun mereka mendapatkan rawatan pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau melawati setiap mereka, Engkau menyentuh bagian-bagian tubuh yang sedang sakit pada saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa mujizat kesembuhan yang datang dari Tuhan akan memulihkan setiap mereka ya Tuhan. Amin. Kami berdoa, mungkin ada di kalangan kami yang sedang dalam kekurangan pada saat ini, yang kehilangan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau campur tangan. Kami percaya berkat Tuhan itu tidak akan pernah terputusnya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memandang kepada Engkau, ajar kami untuk sentiasa berserah kepadamu, memohon penyertaan pimpinan dari Tuhan buat kehidupan kami setiap hari.
Haleluya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga setiap jemaat yang akan pulang ke kampung untuk bercuti. Pimpin sertai mereka sepanjang perjalanan mereka, apapun kenderaan, baik yang melalui flight, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi, bungkusi mereka dengan kuasa darah Tuhan sendiri. Jauhkan mereka dari sebarang berbahaya, kecelakaan, sakit penyakit yang menular pada saat ini. Kami berharap kepadamu Tuhan, biarlah Engkau hadir terus di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian ibadah kita untuk sesi yang pertama. Tuhan Yesus memberkati, dan tidak lupa untuk jemaat kita yang merayakan perayaan Hari Gawai. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai Wase. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.